Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, dengan saya Dr. Alinda. Dengan Bapak siapa? Ya baik Pak, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut, penis, skrotum, dan anus Bapak. Nanti mungkin akan saya pegang-pegang dan mungkin rasanya agak tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Ya baik, kalau Bapak bersedia silahkan Pak. Nanti untuk bajunya silahkan dicopot, terus nanti bisa tidur terlentang di sini ya Pak ya. Saya akan cuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Ya, setelah mempersiapkan pasien, kita dapat menutup pada bagian pasien yang tidak kita lakukan pemeriksaan dengan selimut. Ya, yang pertama, kita bisa menggunakan handscoon terlebih dahulu. Ya, setelah menggunakan handscoon, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian ginjal. Untuk pemeriksaan fisik pada bagian ginjal, yang pertama kita dapat melakukan pemeriksaan yang bimanual. Nah, untuk pemeriksaan bimanual, yang pertama kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat pada bagian perutnya atau abdomennya terlebih dahulu. Kita lihat apakah ada jejas ataupun luka, dilihat apakah warna dengan sekitarnya itu sama atau tidak, dilihat apakah ada penonjolan atau tidak. Nah, untuk selanjutnya kita dapat melakukan palpasi. Untuk palpasi bimanual, kita dapat melakukan dengan cara meletakkan tangan kiri kita di bagian bawah pasien, permisi ya Pak ya, dan bagian tangan kanan kita berada pada bagian perut pasien. Lalu kita dapat meminta pasien untuk tarik nafas dan hembuskan. Pak, bisa tarik nafas, hembuskan, lalu kita tekan secara perlahan, dan kita nilai apakah ginjalnya teraba atau tidak, dan kita lihat letaknya apakah ada nyeri atau tidak, terus dilihat apakah ada kelainan kongenital seperti Hirschsprung kidney dan ataupun kista atau tidak. Kita dapat melakukannya pada bagian kanan dan kirinya. Nah, untuk selanjutnya kita dapat memeriksa pada bagian pemeriksaan nyeri costovertebra. Nah, pada pemeriksaan ini kita bisa melakukan dengan pasien posisi tengkurap ataupun duduk. Ya Pak, selanjutnya Bapak bisa duduk ya Pak ya. Untuk selanjutnya pada pemeriksaan ini, yang pertama kita dapat melakukan inspeksi pada bagian punggung belakangnya terlebih dahulu. Kita lihat pada bagian punggungnya apakah ada trauma atau bekas trauma atau tidak, seperti jejas, terus pun ada radang atau tidak, terus kita lihat apakah ada tumor atau benjolan atau tidak. Terus kita lakukan palpasi. Nah, palpasi ini kita lakukan nyeri ketok dengan cara tangan kita yang satu kita letakkan pada bagian punggung pasien, lalu yang satunya kita ketok secara perlahan pada bagian kanan dan kiri. Kita nilai apakah ada nyeri ketok atau tidak, dan kita tanya kepada pasien, Pak, apakah ada nyeri atau tidak saat melakukan pemeriksaan. Untuk selanjutnya kita dapat melakukan perkusi. Untuk perkusi ini kita lakukan pada bagian lateral dari abdomen. Untuk perkusi ini kita gunakan untuk menilai apakah ada trauma atau ruptur dari ran atau tidak, dan kita menilai apakah ada perdarahan di peritonealnya atau retroperitonealnya atau tidak. Nah, untuk selanjutnya kita dapat melakukan auskultasi. Nah, untuk pemeriksaan auskultasi ini kita dengarkan secara perlahan-lahan apakah ada suara bising atau tidak. Nah, jika ada suara bising, dimungkinkan adanya bising gara-gara aneurisma dari arteri renalisnya. Nah, untuk selanjutnya terdapat pemeriksaan transluminasi untuk pada bagian ginjal. Nah, tetapi pada saat ini kita tidak melakukannya. Nah, pada pemeriksaan ini digunakan untuk melihat apakah ada kista pada daerah ginjal atau tidak. Biasanya itu dilakukan pemeriksaan untuk anak yang di bawah dari 1 tahun. Ya Pak, selanjutnya Bapak bisa untuk tidur kembali. Untuk selanjutnya, kita dapat melakukan pemeriksaan pada bagian ureter dan vesika urinarianya. Yang pertama, kita lakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian suprapubiknya. Dilihat apakah ada penonjolan atau tidak. Nah, biasanya pada bagian vesika urinaria yang dia itu sudah penuh, dia itu akan melakukan ada penonjolan. Nah, jika dia itu ada penonjolan, kita lihat apakah penonjolannya itu pada bagian sekitarnya itu dia teratur atau tidak. Jika tidak teratur, dimungkinkan dia itu akan terdapat tumor. Selanjutnya kita palpasi secara perlahan pada bagian suprapubiknya. Kita tanyakan juga, Pak, apakah ada nyeri atau tidak. Jika ada nyeri, dimungkinkan adanya sistisis. Dan kita raba apakah ada penonjolan atau tidak. Jika ada, dimungkinkan pasien mungkin terkena tumor buli-buli.
Untuk selanjutnya kita dapat lakukan perkusi. Kita perkusi secara perlahan pada bagian suprapubiknya. Kita cek apakah buli-buli tersebut kosong atau tidak. Biasanya pada buli-buli yang kosong kita tidak dapat mengecek tidak ada suara yang ditimbulkan. Tetapi jika buli-buli tersebut penuh, maka akan terdengar suara yang peka. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian uretra dan penis. Nah, untuk pemeriksaan ini yang pertama kita dapat melakukan inspeksi terlebih dahulu. Nah, untuk yang inspeksi kita perhatikan dari bagian ujung penis sampai dengan pangkalnya. Terus dilihat apakah penis tersebut sudah disirkumsisi atau tidak. Jika belum, kita perhatikan juga pada bagian prepusiumnya. Nah, kita lihat pada bagian penisnya apakah sudah ada kelainan atau tidak, terus apakah ada lesi atau tidak. Jika ada kelainan, kita lihat apakah kelainannya itu seperti hipospadia ataupun adakah epispadia atau tidak. Terus ada fimosis, terus ada parafimosis, kondiloma arguminata, terus mungkinkah ada CA pada penisnya atau tidak. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan palpasi. Nah, pada palpasi ini kita dapat melakukannya secara perlahan, yaitu kita palpasi dari ujungnya terlebih dahulu. Nah, pada ujungnya ini kita palpasi dan dilihat apakah ada cairan ataupun pus yang keluar atau tidak. Jika ada, kita dapat ambil lalu kita letakkan pada tabung sampel. Nah, nanti tabung ini bisa kita bawa ke lab mikrobiologi untuk pengecekan lebih lanjut. Selanjutnya kita palpasi secara perlahan sampai dengan pangkalnya. Kita cek apakah ada batu di daerah situ atau tidak. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita melakukan pengecekan pada bagian skrotum dan inguinalnya. Nah, untuk pada pengecekan ini yang pertama kita juga dapat melakukan inspeksi terlebih dahulu. Nah, untuk inspeksinya kita lihat apakah ada peradangan pada daerah di sekitar skrotumnya atau tidak. Terus kita lihat apakah ada tumor atau apakah ada torsi atau tidak. Terus apakah ada kelainan kongenital atau tidak. Nah, selanjutnya kita inspeksi juga dia itu tampak benjolan di bagian lipat pahanya atau tidak. Kita lihat pada bagian kanan dan kirinya. Biasanya kalau dia itu ada benjolan di bagian paha sampai dengan skrotum, dimungkinkan itu dia terkena hernia. Terus dilihat warna sekitarnya apakah sama atau tidak. Terus dilihat apakah ada seperti bentuk seperti sosis atau tidak. Jika ada bentuk yang seperti sosis, dimungkinkan dia terdapat hernia. Nah, pada kelainan gara-gara hidrokel nanti itu dia akan tampak benjolannya itu pada di sekitar skrotumnya. Terus nanti itu warnanya akan sedikit mengkilat dan nanti itu bentuknya itu akan seperti buah pir. Nah, selanjutnya kita lakukan palpasi. Untuk palpasinya kita lakukan secara perlahan-lahan sampai ke daerah inguinal dan lipatan pahanya. Kita lakukan palpasi. Kita cek. Biasanya pada orang yang terkena hernia nanti dia itu akan teraba massa sampai pada dengan lipatan pahanya, sampai skrotum juga. Nah, biasanya itu masanya itu akan teraba lunak sampai kenyal dan masanya itu akan terpisah dari testis. Nah, jika pasien tersebut terkena hidrokel, biasanya itu nanti akan terabanya itu massa di daerah sekitar dengan skrotum. Nah, nanti dia itu juga akan teraba lunak sampai dengan kenyal. Terus nanti dia itu massanya akan teraba kistik. Nah, untuk selanjutnya kita dapat melakukan auskultasi. Nah, pada auskultasi ini kita dapat mendengarkan apakah ada bising usus atau tidak. Nah, jika nanti terdapat bising usus, dimungkinkan nanti akan terdapat hernia usus di bagian situ. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan transluminasi. Kita dapat menggunakan senter, nanti kita letakkan pada bagian bawah dari skrotum. Nah, pada pemeriksaan ini akan lebih baik jika kita itu melakukannya pada daerah atau ruangan yang gelap. Kita lakukan penyinaran pada bagian bawah skrotum, lalu kita lihat apakah ada cairan yang terlihat ataupun skrotumnya itu berubah warna menjadi kemerahan atau tidak. Nah, selain itu kita juga dapat dibantu dengan bantuan seperti kertas yang digulung, lalu kita lihat agar lebih mudah untuk mengamati apakah ada perubahan warnanya atau tidak. Ya. Selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan pada bagian prostatnya. Nah, untuk pemeriksaan prostat ini kita dapat melakukannya dengan menggunakan rectal touche. Nah, untuk rectal touche ini kita dapat melakukannya dengan posisi Sims atau posisi litotomi. Ya Pak, selanjutnya nanti Bapak bisa seperti posisi ibu melahirkan ya, kakinya ditekuk.
Ya, selanjutnya kita dapat melakukan rectal tuse. Nah, untuk pemeriksaan rectal tuse ini yang pertama kita dapat melakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian anusnya. Apakah ada luka, terus warnanya berbeda dengan sekitar atau tidak, terus apakah ada striatur-striatur atau tidak. Terus selanjutnya kita dapat melapisi tangan kita dengan menggunakan gel. Terus selanjutnya kita dapat memasukkannya secara perlahan-lahan. Pak, selanjutnya nanti saya akan memasukkan tangan saya ke anus Bapak. Nanti mungkin akan terasa tidak enak, nanti Bapak rileks saja nggih Pak ya. Bisa tarik nafas, hembuskan, lalu kita masukkan secara perlahan. Nah, pada awal kita memasukkan, kita dapat menilai dari tonus sphincter aninya, apakah dia itu dapat mencengkeram dengan kuat atau tidak. Terus kita masukkan sedikit lagi, kita cek pada struktur kanalis analisnya, apakah ada kelainan atau tidak. Lalu kita bisa posisikan sampai ke arah jam 12. Lalu kita cek dari besar prostatnya, kita cek apakah dia mengalami penonjolan ke rektum atau tidak. Lalu kita cek ukurannya dari bagian lateral kanan sampai lateral kirinya. Terus kita juga cek permukaannya, terus kita cek konsistensinya, apakah dia itu kenyal, padat, ataupun keras. Terus kita cek juga pada sulcus medianusnya, terdapat atau tidak. Selain itu kita juga melihat dari mimik wajah pasien, apakah pasien itu merasakan nyeri atau tidak. Selain itu kita juga mengecek dari skrotum tadi, dari prostat tadi, dia itu dapat digerakkan terhadap mukosa rektum atau tidak. Setelah itu kita dapat cabut secara perlahan. Ya Pak, alhamdulillahirobbilalamin, ini pemeriksaannya sudah selesai. Silahkan digunakan kembali bajunya. Saya akan cuci tangan dan membersihkan diri terlebih dahulu. Ya Pak, alhamdulillahirobbilalamin, ini pemeriksaannya sudah selesai. Dari tadi pemeriksaan yang dilakukan, alhamdulillah tidak didapatkan kelainan. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.